Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imahyuni. Saya Nurul Jana. Saya Nadia. Saya Intan Nurani Makrifat. Saya Rizky Regista Sari. Di video ini kami akan memberikan contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kami akan membahas termokimia. Kira-kira apa sih termokimia itu? Dan apa ya kira-kira pentingnya kita tahu tentang termokimia? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Termokimia digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Dalam kata lain, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Untuk mengukur di sebuah benda dapat dilakukan dengan mengukur suhunya. Alat pengukur kandungan kalor di dalam sebuah benda disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter digunakan dengan cara mencampurkan dua zat ke dalam sebuah wadah. Alat ini memiliki dua jenis, yaitu kalorimeter tekanan tetap dan volume tetap. Lingkungan dan sistem. Lingkungan adalah sisa alam yang berada di luar sistem, sedangkan sistem merupakan bagian alam yang diperhatikan oleh manusia. Dengan kata lain, sistem merupakan zat yang ada di dalam reaksi fisika dan kimia. Sistem terbagi menjadi tiga: sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang merupakan hasil dari perpindahan energi sekaligus materi yang terjadi karena adanya interaksi antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup. Sistem tertutup ini berarti perpindahan energi antara sistem dan lingkungannya, tetapi materinya tidak ikut berpindah. Sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah tidak adanya perpindahan materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Reaksi di dalam termokimia. Reaksi di dalam termokimia terbagi menjadi dua, reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan suatu reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau panas. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya perpindahan yang terjadi dari sistem ke lingkungan. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sebuah sistem, atau sederhananya adalah reaksi penyerapan kalor. Memasak air hingga mendidih. Pada saat melakukan proses mendidihkan air yang dididihkan merupakan sistem dengan pemanas berupa suhu yang akan menjadi kalor, lalu muncul keluar lingkungan berupa uap air dan suara yang timbul dari corong teko. Proses air mendidih terjadi ketika telah mencapai suhu 100 derajat Celcius, lalu uap air akan keluar dan gelembung udara pun mulai terlihat. Saat air panas di dalam teko dituangkan ke dalam gelas, maka yang awalnya gelas bersuhu normal akan mengalami perubahan suhu menjadi panas. Ketika hendak memegang gelas, tangan pun ikut terasa panas karena adanya reaksi melepaskan kalor. Saat teh dituang di sekitar lilin yang menyala, lalu ditutup menggunakan gelas, perpindahan panas dari lingkungan ke sistem menyebabkan air teh yang berada di luar lingkungan akan menyusut atau menyerap masuk ke dalam gelas. Karena lilin berada di dalam gelas tersebut akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan lilin menyerap air dari luar lingkungan dan api lilin pun ikut padam. Memanggang roti. Saat memanggang roti, roti akan menyerap kalor yang berada di lingkungannya, sehingga menyebabkan perubahan panas
terhadap roti. Selain itu, terjadi pula perubahan warna pada roti. Saat dibandingkan dengan roti yang belum dipanggang, suhu roti akan lebih panas dibandingkan roti biasa. Perubahan warna pun dapat terlihat pada roti. Menanak nasi menggunakan rice cooker adalah kegiatan memanipulasi tekanan dan kalor yang ada melalui katup pada lubang bagian rice cooker. Lalu, tekanan dan suhu di dalam tidak dapat berpindah dan semakin tinggi, sehingga dapat terjadi pematangan nasi. Namun, jika katup rusak, maka proses memasak nasi tidak dapat terjadi dengan maksimal. Pada termos, terdapat tabung di bagian dalam sebagai wadah penyimpan air yang terisolasi dari lingkungan luar, karena ada ruang hampa di antara tabung dan bagian luar, sehingga termos tidak melakukan perpindahan kalor maupun benda di dalam termos tidak dapat menuju keluar lingkungan, begitupun sebaliknya. Es batu yang mencair. Es mencair merupakan reaksi endoterm. Hal ini karena es batu menyerap kalor dari lingkungan sekitar, sehingga sistem mengalami kenaikan suhu. Hal itulah yang dapat menyebabkan es menjadi cair. Es mencair selalu spontan dalam semua keadaan. Entropi pada reaksi pencairan es adalah positif. Demikianlah pemaparan materi tentang termodinamika. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.